Pada malam 30 September tahun 1965, Indonesia memasuki salah satu babak paling kelam dalam sejarahnya. Dalam gelapnya malam, sebuah gerakan 30 September atau G30S melancarkan aksinya dengan menculik dan membunuh jenderal-jenderal yang tertuduhkan sebagai Dewan Jenderal. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh PKI yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menggantinya dengan sistem yang lebih pro terhadap komunis. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan salah satu partai komunis tertua di dunia di luar Uni Soviet. PKI dibawa kepemimpinan Dipa Nusantara atau DNIDIT pada masa pimpinan Presiden Soekarno pada saat itu. PKI ini merupakan sebuah partai yang berkembang dan sebuah partai yang cukup besar karena pada saat itu PKI didukung oleh beberapa pihak. Karena itulah semua kawan sepakat bahwa gerakan kita beri nama Gerakan 30 September. Pada malam di tanggal 30 September, Komandan Batalion 1 Cakrabirawa memimpin penyusunan aksi penculikan terhadap 7 jenderal yang dituduhkan bersama dengan anggota PKI dan beberapa anggota sipil terkait. Gerakan 30 September ini memang dilatar belakangi dengan tujuan PKI, yaitu untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno pada masa itu. Namun, ternyata pasukan penyerang dalam peristiwa G30S ini tidak hanya anggota PKI saja, tetapi juga ada Cakrabirawa yang merupakan pasukan pengawal Presiden. Walaupun pasukan penyerangnya beberapa adalah anggota Cakrabirawa, gerakan ini juga melibatkan kelompok sipil yang memiliki hubungan dengan PKI. Cakrabirawa yang ikut serta dalam peristiwa ini adalah Batalion 1 Cakrabirawa yang sebagian berpangkat rendah. Para pasukan Cakrabirawa yang terlibat tersebut adalah mereka yang telah terpengaruh oleh ideologi dan kepentingan PKI yang pada saat itu menuduhkan ketujuh jenderal tersebut adalah Dewan Jenderal, sehingga mereka menjalankan rencana yang disebut-sebut sebagai sebuah penyelamatan negara ini. Aksi penculikan dan pembunuhan dalam peristiwa tersebut ditujukan kepada para anggota militer yang mempunyai peran cukup besar seperti Letjen Ahmad Yani, Majen R. Suprapto, Majen Haryono, Brigjen Sutojo, Brigjen DI Panjaitan, Majen S. Parman, dan Jenderal Nasution. Namun yang menjadi korban PKI justru Letu P.A. Tandian yang pada saat itu berusaha melindungi Jenderal Nasution dengan mengaku bahwa dia adalah Jenderal Nasution. Setelah pembagian tugas untuk menculik masing-masing jenderal yang dituju, para anggota yang terlibat mulai berpencar untuk menjalankan aksinya. Mereka melakukan penyerangan terhadap rumah-rumah para jenderal, menyusup, dan membuat kegaduhan. Jenderal-jenderal tersebut jelas merasa bingung, bahkan anggota keluarganya pun dibuat kebingungan juga ketakutan. Beberapa jenderal yang sempat menantang tidak segan-segan menjadi korban tembakan dari anggota penyusup tersebut. Para anggota mengelabui jenderal-jenderal dengan dalih bahwa aksi mereka ini adalah sebuah mandat dari Presiden Soekarno pada saat itu. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Setelah berhasil menjemput satu persatu ketujuh jenderal tersebut, mereka membawanya ke daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mereka menganiaya dan membunuh para korban dengan sadis lalu dimasukkan ke dalam sumur tua atau lubang buaya yang sudah disiapkan sebelumnya. Majen Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Kostrad atau Komando Strategi Angkatan Darat, beliau bergerak cepat untuk menghadapi situasi tersebut. Militer di bawah pimpinan Majen Soeharto pada saat itu melakukan penyelidikan dan akhirnya mereka menemukan sebuah sumur tua yang diketahui sebagai tempat pembuangan jenazah para jenderal tersebut pada tanggal 3 Oktober. Selanjutnya, proses evakuasi dilakukan pada 4 Oktober yang kemudian jenazah para jenderal tersebut dimakamkan dengan penuh rasa hormat. Setelah peristiwa G30S ini, ada beberapa dampak yang dihasilkan dari peristiwa tersebut, yaitu yang pertama, melemahnya kekuasaan Soekarno yang dianggap karena gagal mengendalikan situasi dan dinilai terlalu dekat dengan PKI. Kondisi ini
memudahkan militer, terutama Soeharto, untuk mengambil alih peran penting dalam pemerintahan. Yang kedua, munculnya kekuasaan Soeharto dan peralihan ke Orde Baru. Soeharto sebagai Panglima Kostrad menggunakan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 untuk mendapatkan legitimasi dan kekuasaan. Jadi pada 1967, Soekarno secara resmi dilengsarkan dari jabatan presiden dan Soeharto menjadi presiden. Hal itu menandai dimulainya era Orde Baru. Yang ketiga yaitu pembubaran PKI dilakukan sebagai respon atas keterlibatannya dalam peristiwa G30S. Diikuti dengan larangan ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme di Indonesia melalui ketentuan MPRS nomor 25 tahun 1966, yaitu menjadi dasar hukum pemberantasan sebagai aktivitas berbau komunisme. Di bawah pimpinan Soeharto inilah disimpulkan melalui narasi resminya bahwa PKI dituduhkan terkait dengan peristiwa ini, maka dari itu Gerakan 30 September atau G30S ditambahkan dengan embel-embel PKI sehingga menjadi G30S PKI. Monumen Pancasila Sakti terletak di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tempat ketujuh pahlawan revolusi ditemukan. Monumen ini dibangun untuk mengenang para pahlawan revolusi dan kejadian yang sangat tragis. Terlihat monumen tersebut memiliki patung 7 pahlawan revolusi yang telah gugur. Ketujuh pahlawan revolusi tersebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada Letjen Ahmad Yani, Majen R. Suprapto, Majen Haryono, Brigjen Sutojo, Brigjen D.I. Panjaitan, Majen S. Parman, dan Letu P.A. Tandean. Mari kita selalu mengenang peristiwa G30S PKI ini sebagai bagian dari sejarah bangsa kita yang penuh dengan pengorbanan dan perjuangan para pahlawan. Sejarah bukan hanya sekedar catatan waktu, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai yang harus kita jaga dan terus dipelajari. Dengan memahaminya, kita akan lebih menghargai kebebasan dan kemerdekaan yang kita nikmati sekarang, serta memastikan bahwa pengorbanan mereka tidak pernah sia-sia. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga memori tersebut agar semangat perjuangan dan pengorbanan mereka tetap hidup dalam setiap langkah kita.